Iya, kalau
Jadi berjalan seperti ini. Jadi akidah berbentuk elip. Nah, sekarang kamu praktekkan bagaimana planet itu beredar menurut garis orbitnya. Ya, planet itu beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan mengurutkan planet itu dari ukuran terkecil ke ukuran yang terbesar. Apa dulu ukuran paling kecil? Merkurius. Merkurius. Ayo, mana Merkurius? Jangan lupa nama. Apa lagi, Mel? Mars. Mars, mana Mars? Kamu sudah urutan ini kamu jadi tahu mana planet yang terkecil, mana planet yang terbesar. Apa planet terkecil? Merkurius. Merkurius, paling besar? Jupiter. Nah, masing-masing planet memahami kenapa saat berevolusi itu planet tidak pernah bertabrakan. Tidak paham? Nah, kenapa? Iya, karena berada pada garis edar atau garis orbit. Nah, dan tadi kita sudah membicarakan
tata surya menjadikan matahari sebagai pusat, karena matahari adalah rasi bintang raksasa yang sangat panas sebagai bola pijar. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis radar yang berbentuk elips yang disebut orbit. Selama berada pada orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan bertabrakan. Kesimpulan, sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat. Semua planet dalam tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Kita bahas lagi bersama hasil diskusi kelompoknya. Ya? Coba perhatikan. Yang pertama, apa judul kegiatan yang tadi kita lakukan? Bermain peran tentang sistem tata surya. Kedua, apa tujuan kita bermain peran tersebut? Mengetahui cara kerja tata surya. Hasilnya, dalam bermain peran tadi, planet menjadikan apa sebagai pusat? Matahari. Jadi planet-planet lain akan beredar sesuai dengan garis edarnya atau disebut dengan orbit. Silakan baca ya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat. Semua Ya. planet dalam tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Ya. Peristiwa tersebut disebut revolusi. Setiap planet Nah, kira-kira sampai diskusi kita selesai, ada enggak pertanyaan yang belum jelas? Sudah paham? Nanti kalau ada pertanyaan apa itu, kenapa itu tidak pernah bertabrakan, sudah tahu jawabannya? Sudah? Nah, sekarang duduk yang bagus. Nah, kita lakukan dulu teknik stop tadi. Nah, sekarang sudah tenang ya. Nah, jadi kita bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Kamu buka buku paketnya halaman 9. Di situ ada sebuah teks fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Ya, barisan yang menyenangkan, silakan kamu baca. Setelah itu, kita jawab bersama pertanyaan yang ada halaman 11. Siapa tokoh utama dalam karangan fiksi tersebut? Siapa? Nah, kemudian tokoh tambahannya siapa? Ayah. Nah, sekarang di mana peristiwa yang dalam teks tersebut terjadi? Teks fiksi itu adalah teks yang menceritakan tentang imajinasi atau khayalan penulis. Nah, unsur-unsur dari teks itu seperti teks-teks yang lain. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh. Kalau tokoh itu ada tokoh utama dan ada tokoh pendukung. Tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, tokoh itu ada pula dua jenisnya. Ada tokoh jahat atau apa namanya? Yang perannya berperan jahat atau bonus. Yang perannya baik, protagonis. Kemudian unsur selanjutnya, setelah kita belajar tentang tata surya, tentang teks fiksi, kira-kira ada tidak yang anak-anak ibu belum pahami? Ada tidak? Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Berarti kamu sudah paham tentang tata surya itu apa, planet-planetnya apa saja. Kemudian kamu juga sudah tahu itu apa yang teks fiksi, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah satu. Apa? merupakan pusat tata surya. Ya, bagus Abel. Matahari merupakan pusat tata surya. Kalau Pak Abdul? Iya benar. Coba kamu kerjakan latihannya pada buku halaman buku kelas. Kamu kerjakan. Ibu beri waktu 12 menit nanti dikumpul. Ya? Nah, jadi anak-anak ibu setelah kita pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang anak-anak ibu rasakan yang paling menarik dari kegiatan kita hari ini? Belajar tentang planet. Belajar tentang planet-planet. Lagi, apa yang kamu ketahui? Kenapa belajar tentang planet-planet itu menyenangkan, menarik? Kenapa? Karena kita dapat mengetahui planet-planet berputar pada Ya, karena kita dapat mengetahui bahwa planet itu berputar mengelilingi matahari. Nah,
refleksi. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk anak ibu dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Siap, gerak. Berdoa mulai. Tetap jaga kesehatan waktu kita libur. Selamat mengikuti bulan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam ibu kepada orang tuanya. Ya? Ya. Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi dari aksi nyata modul 2.2 yang telah saya lakukan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kegiatan refleksi ini. Yang pertama adalah perasaan saya ketika sudah merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Ketika saya merancang aksi nyata ini, sempat timbul pertanyaan dari dalam diri saya, nanti pembelajaran ini akan berhasil sesuai dengan tujuan atau target yang direncanakan. Tapi dengan penuh semangat, saya tetap melaksanakan pembelajaran ini dan melanjutkan aksi nyatanya. Aksi nyata ini saya lakukan pada tanggal 31 April tahun 2022 dengan materi tema 9 menjelajah angkasa luar. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar walaupun belum semua tujuan atau target pembelajaran tercapai. Hal ini saya menyadari mungkin karena pembelajaran ini masih baru dan terasa janggal bagi peserta didik saya. Refleksi kedua adalah pembelajaran yang saya peroleh dari aksi ini adalah yang pertama, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional bukan hanya untuk murid tetapi juga untuk guru. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini bisa saya bandingkan dengan pembelajaran saya terdahulu. Dahulu ketika saya tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya melihat murid saya kurang nyaman dan agak sedikit tertekan. Berbeda ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, anak-anak lebih nyaman karena melakukan sesuai dengan minat mereka. Dan nyaman karena mereka telah melakukan pengelolaan emosi yang saya lakukan dengan teknik stop di awal pembelajaran. Jadi, saya sangat merasakan perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sekarang. Target saya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah saya tidak lagi fokus untuk mengejar materi, tetapi bagaimana saya menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dan juga murid bisa mengontrol emosi mereka. Yang keempat, pembelajaran terakhir yang saya peroleh dari aksi nyata ini adalah saya berharap pembelajaran yang saya terapkan ini bermanfaat bagi murid saya di masa yang akan datang. Pembelajaran ini bukan hanya untuk mencapai nilai-nilai dan tuntutan kurikulum, tetapi ketika anak merasa nyaman dalam belajar, saya berharap mereka memiliki keterampilan dan skill dari pembelajaran tersebut. Refleksi terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai perbaikan di masa yang akan datang. Saya menyadari penerapan pembelajaran masih jauh dari harapan, namun saya tetap semangat untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang supaya pembelajaran ini sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya harus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini. Bukan hanya sekedar aksi nyata untuk tugas 2.2, tetapi benar-benar aksi nyata yang saya lakukan di lapangan, terutama dalam pembelajaran di kelas saya. Yang kedua, saya akan menentukan strategi-strategi yang baik agar pembelajaran ini bisa diterapkan secara maksimal. Saya akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi melakukan apa yang telah saya lakukan. Yang ketiga, tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya saya melakukan, tetapi juga seluruh warga sekolah. Demikian hasil refleksi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.